Selamat pagi, teman-teman. Kita hari ini akan membahas mengenai financing scheme atau skema pembiayaan merger dan akuisisi. Financing scheme ini atau metode pembiayaan transaksi merger akuisisi itu ada tiga. Satu adalah melalui tunai atau uang kas. Pembayaran dengan tunai ini perusahaan memberikan langsung tunai kepada pemegang saham target. Tunai ini bisa ngambil langsung dari saldo kas maupun tunai dengan menerbitkan saham atau melakukan terbitan obligasi. Kemudian dapat dananya, dari dananya kemudian dibayarkan kepada pemegang saham target. Yang kedua adalah dengan memberikan saham, atau ini biasa sebutnya tukar saham. Transaksi ini kita bisa lihat di kasusnya WhatsApp dan Facebook, di mana terjadi pertukaran saham selain cash. Nah, kalau kombinasi saham dan cash itu ada sebutnya hybrid, yaitu kombinasi dengan uang kas, dengan utang, atau dengan uang tunai. Kenapa orang memberikan saham? Karena supaya perusahaan target itu kadang-kadang punya expertise, punya orang-orang kunci, dikasih saham sehingga mereka akan tetap di situ, tidak meninggalkan perusahaan, sehingga perusahaan itu jangka panjang masih tidak bisa survive. Kadang-kadang ada urusan seperti masalah IT, masalah transisi, kenalan dengan konsumen, dan sebagainya. Sehingga kita harus menjaga orang-orang kunci di perusahaan target itu tetap ada di dalam perusahaan itu. Ada implikasi kepada pemegang saham dan kreditor dari masing-masing pendanaan itu. Kalau pendanaan dengan cash, salah satunya adalah kepada pemegang saham akan mengurangi dividen. Kalau ngambil dari uang tunai perusahaan, berarti akan mengurangi porsi dividen. Karena pemegang saham selalu mengharapkan adanya dividen. Tapi sebaliknya juga, kalau dividen dibagikan, pemegang saham akan merasakan bahwa manajemen tidak punya rencana kerja ke depan. Sehingga ini akan perlu pertimbangan baik-baik. Kepada kreditor itu juga pasti ada masalah, karena dikatakan bahwa dana akuisisi tidak dipergunakan untuk mengurangi kewajiban, yaitu mengurangi utang, malah dipakai buat akuisisi. Jadi contohnya kayak gini, teman-teman punya utang kepada teman lainnya, terus kemudian teman-teman itu membeli atau sebenarnya mengakuisisi iPhone yang baru. Nah, teman yang memiliki piutang atau memiliki kasih pinjaman ke kamu, pasti akan bilang, utang aja belum dibayar kok usah beli HP baru ya. Itu kalau kita bicara cash. Kalau saham, itu ada pembelian saham kepada si pemegang saham, perusahaan target. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi dilusi karena penerbitan saham baru. Sedangkan pada kreditor adalah potensi masuknya pemegang saham berbeda ke dalam perusahaan. Terjadi perubahan komposisi pemegang saham. Karena dikonversi sehingga pemegang saham daripada perusahaan target akan jadi pemegang saham di perusahaan induk. Sehingga kreditor kadang-kadang mempertanyakan. Kalau hybrid adalah kombinasi antara saham dan cash. Sehingga kekurangannya atau implikasi kepada pemegang saham adalah mengurangi pembagian dividen dan juga terjadi dilusi kepemilikan. Sedangkan bagi kreditor, potensi masuknya investor baru dan tidak menurunkan kewajiban kepada kreditor. Investasi ini kalau bagus tidak apa-apa, cuma ada kalanya investasi atau akuisisi memiliki implikasi yang kurang baik pada awal-awal, sehingga akan membebani perusahaan induk. Ketika membebani perusahaan induk, maka akan terjadi financial distress. Kalau terjadi financial distress, maka rating perusahaan cenderung akan direview oleh perusahaan rating. Utang rating cenderung akan lebih jelek. Kalau lebih jelek akan meningkatkan suku bunga yang kewajiban yang harus dibayar. Ingat bahwa risiko itu dicerminkan dengan suku bunga yang mesti dibayar. Nah, elemen-elemen yang harus diperhatikan ketika memilih bentuk pembayaran. Keinginan daripada pemegang perusahaan target dan pemegang saham pengakuisisi. Apakah perusahaan target itu pengen dapat uang tunai atau melihat bisnis prospek ke depan? Karena ini berbeda antara pemegang saham strategik dengan pemegang saham yang transaksional. Kalau strategik cenderung adalah jual perusahaan masih pengen tetap ada,
pengen lihat perusahaannya tumbuh, dan dia cenderung akan tetap stay sebagai pemegang saham. Tapi ada juga pemegang saham transaksional, itu yang penting dia jual, selesai urusan dia ngambil untung dan mereka tidak peduli. Strategi pembeli lainnya yang ikut dalam penawaran. Hal ini penting kalau kita dalam mengejar akuisisi, kita lihat strategi pembeli lainnya. Kalau kita nawarin eh, misalnya dengan saham, sedangkan yang lain menawarin cash, tentunya akan berbeda. Kenapa? Karena saham tidak bisa menjadi cash. Sedangkan cash ada implikasi lainnya, yaitu pajak yang harus dipertimbangkan. Sedangkan saham bisa kemudian hari dimunculkan. Sehingga kita perlu penasehat pajak yang kompeten dan akuntabel. Struktur modal perusahaan daripada perusahaan induk juga mempengaruhi. Kalau kita menerbitkan obligasi atau pinjaman untuk melakukan pemberian secara cash, maka leverage atau struktur modal perusahaan induk akan terpengaruhi, sehingga akan membebani perusahaan induk dengan pembayaran uang secara cash. Kemudian keperluan sumber daya manusia yang menjalankan perusahaan target. Ada kalanya kita perlu mempertahankan sumber daya manusia yang ada, sehingga kita memberikan sejumlah saham buat pengakuisisi, sehingga sumber daya tetap. Tetapi kalau kita merasa tidak perlu, mungkin kita perlu memberikan cash. Nah, ini akan membedakan. Karena kalau kita bisa memberikan sumber pendanaan adalah dengan saham, kemudian bisa eksekusi adalah setelah 3 tahun, maka sumber daya ini akan terpaksa ada di perusahaan itu sampai dengan 3 tahun. Jadi kita akan aman. Tapi kalau sumber daya itu tidak kita kasih cash, mereka bisa keluar dan langsung membuat perusahaan baru. Contoh adalah bagaimana orang-orang penting di WhatsApp keluar dan bikin Telegram sebagai kompetitor daripada WhatsApp. Jangka waktu pelaksanaan saham yang akan ditukarkan. Sebagaimana saya sebutkan tadi, hal ini mengakibatkan harga saham akan berubah. Ingat bahwa kalau kita kasih 3 tahun, kemudian 3 tahun itu kinerja belum kelihatan bagus, maka ada potensi belum memperlihatkan harga saham. Ada kalanya kinerja perusahaan yang setelah diakuisisi baru kelihatan setelah lebih daripada 2 tahun. 3 tahun itu baru awal-awal. Contohnya teman-teman bisa lihat bagaimana hasil merger antara Bank Niaga dengan Bank Lipo yang menghasilkan CIMB Niaga. Itu setelah 3 tahun baru kelihatan hasilnya. Karena awal-awalnya belum kelihatan. Mungkin ada pertanyaan teman-teman dari sini, silakan.